Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli Kurnia Ilahi, mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan strategi penelusuran informasi secara efektif untuk memenuhi tugas mata kuliah Temu Balik Informasi dengan dosen pembimbing Bapak Habibur Rahman, SPDI MA. Berikut penjelasannya. Strategi penelusuran informasi adalah suatu ilmu sekaligus seni dalam menggunakan pengetahuan mengenai subjek pada sistem temu kembali informasi. Strategi penelusuran ini diperlukan untuk mencapai tujuan dan untuk mencapai efektivitas dalam berbagai kegiatan penelusuran, sehingga memudahkan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik-teknik yang digunakan dalam temu kembali informasi, di antaranya yaitu yang pertama, logika boolean merupakan suatu cara untuk menggabungkan kata pencarian dengan menggunakan beberapa konektor agar memperoleh hasil temu balik informasi yang diinginkan. Di antaranya, yang pertama, N digunakan untuk kata pencarian lebih dari satu. Contoh, library and librarian. Maka search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan librarian. Yang kedua, OR digunakan jika ingin mencari dokumen yang mengandung salah satu kata pencarian. Contoh, library or librarian. Maka, search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library atau librarian atau gabungan keduanya. Yang ketiga, not digunakan bila ingin membatasi pencarian dengan menghilangkan salah satu kata pencarian. Contoh, library and Asia, not Singapore. Maka, search engine akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan Asia kecuali Singapura. Yang keempat, tanda kurung ganda berfungsi sama dengan tanda kurung dalam matematika, yaitu melakukan isolasi terhadap sebuah perhitungan yang harus didahulukan. Contohnya, manajemen and dalam kurung archive or record. Kata pencarian tersebut memiliki makna agar search engine terlebih dahulu mencari dokumen yang ada dalam tanda kurung, yaitu archive atau record, atau gabungan keduanya. Dan hasil temuan tersebut harus mengandung kata manajemen. Yang kelima, tanda tambah atau simbol plus sama dengan simbol N. Namun simbol ini harus ditempatkan di depan kata pencarian. Contohnya, plus library plus librarian. Maka hal ini sama dengan library and librarian. Yang keenam yaitu simbol minus. Berfungsi sama dengan simbol not, namun ditempatkan di depan kata yang ingin dihilangkan. Contoh, librarian and Asia mean Indonesia. Maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung kata library diikuti oleh Asia kecuali Indonesia. Yang kedua, penelusuran dengan kata atau frase. Istilah frase merujuk pada pengertian kumpulan atau gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif dan memiliki satu pengertian. Simbol yang digunakan dalam teknik penelusuran ini yaitu tanda kutip.
Contohnya yaitu active learning. Yang ketiga, truncation. Teknik pencarian ini merujuk pada kemampuan untuk mencari sejumlah porsi dari suatu kata. Biasanya sebuah simbol seperti asterisk digunakan untuk mewakili sisa dari kata pencarian. Contohnya, kata swim, maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung varian kata swim seperti kata swimming, swims, swimmer, dan lain sebagainya. Truncation juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, stemming. Stemming masih berhubungan dengan truncation. Istilah ini merujuk pada kemampuan search engine untuk menemukan varian dari suatu kata, seperti dalam bentuk jamak, bentuk tunggal, bentuk lampau, dan sebagainya. Contohnya kata eat, maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung kata eat, eaten, ate, dan sebagainya. And truncation, contohnya college, akan mencari dokumen yang mengandung varian kata college seperti colleger, collegium, collegial. Yang terakhir, internal truncation, contohnya kata pencarian color, maka search engine akan mencari dokumen dengan kata-kata color, calendar, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.